Oke, puji Tuhan, Bapak Saudara, salam semuanya. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ya tentang persekutuan pribadi ya. Nah, saya buka slide-nya dulu, Bapak Saudara bisa lebih jelas. Oke, bicara tentang persekutuan pribadi, seperti apa yang kita bahas semalam ya, kita sudah tahu bahwa bagaimana sebenarnya cara menghampiri hadiratnya ya. Dalam menghampiri hadiratnya itu apa saja yang harus kita lakukan dalam menghampiri tahtanya. Karena kita tahu bahwa yang kita datengin di hadapan kita itu adalah Allah yang kudus. Jadi paling enggak satu perkara, kita harus menguduskan diri kita. Oleh sebab itu Bapak menyediakan darah anaknya, yaitu darah Tuhan Yesus. Boleh membasuh hati nurani kita setiap hari. Jadi setiap saat jangan lupa ya, minta kepada Bapak ya untuk mengirimkan darah Tuhan Yesus ya atau Roh Kudus untuk membawa darah Tuhan Yesus menyucikan hati nurani kita. Untungnya apa? Kalau kita ini memiliki hati nurani yang sudah dibersihkan. Nanti hati nuranimu tidak ada lagi suara yang mendakwa, suara yang menuduh, suara yang membuat kadang-kadang merasa diri Anda tidak pantas, tidak layak ada di hadapan Allah yang maha kudus, yang maha besar, yang maha mulia, yang maha perkasa itu. Jadi Anda di hadapan Tuhan itu nggak kempes jadi kecil gitu, nggak. Ya. Tapi Anda punya perasaan yang layak. Karena Anda dengan iman masuk dengan darah anak domba itu, Anda sudah dikuduskan, Anda sudah dibenarkan, lalu Anda boleh memandang wajah Tuhan. Amin. Memandang wajah Allah, memandang tahta Allah, memandang anugerah Allah itu. Nah, ini nanti sikapnya akan berbeda. Kalau kita sudah melakukan pemberesan dan tidak ada lagi ya suara-suara yang mendakwa di dalam hidup Anda. Yang ada cuma satu, peneguhan, kesaksian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Apa yang Bapak punya adalah saya punya. Keren, saudara. Jadi nanti waktu Anda menghadap tahta Allah Bapak ini, yang kudus itu, dengan sikap hati yang benar, yang sudah dibenarkan, yang sudah dikuduskan, nanti sikapmu akan berubah. Tapi kalau enggak Anda ubah lebih dahulu, bahasanya selalu bahasa yang lazim seperti apa yang sering Anda ucapkan ya. Bapa kami yang ada di surga, betapa mulianya Engkau, betapa kudusnya Engkau. Oh lihatlah betapa hambamu ini kurang itu dan sebagainya. Ya, sebenarnya apa yang Anda ucapkan itu adalah respon daripada dakwaan yang bunyi dari hati nuranimu. Kamu nggak layak, ya, kamu nggak pantas, ya. Ayo, kenapa kita selalu bicara tentang diri kita yang nggak layak dan nggak pantas seperti itu? Seolah-olah itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan. Kita harus menerima fakta realita apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Amin. Kamu yang tidak layak sekarang telah dibuatnya menjadi layak. Amin. Ya. Kalau orang layak itu nggak usah ngomong seperti itu lagi. Nangkep, saudara, maksud saya. Jadi, kenapa kalau Anda lihat saya berdoa kok nggak berbeda dengan orang-orang lain? Yang tidak, oh Tuhan, lihatlah keberadaan hambamu. Hambamu ini tak lain tak bukannya cacing dan tanah liat. Tolong, oh Tuhan. Kenapa saya langsung menempatkan diri saya sebagai anak Allah? Yang adalah ahli waris. Saya tahu Bapak saya murah hati. Ya, dia pasti memberikan apa yang saya perlukan. Nah, saudara, ini sikap yang mantap. Amin. Tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Itu dimulai dari pemberesan dulu sebelum Anda masuk ke dalam tahta Allah Bapa itu loh. Menghadap tahta Allah Bapa itu. Ayo mulai ya. Tiap pagi satu tugasnya. Bukan nyuci baju.
tapi nyuci hati nurani. Ya, nah itu boleh, saudara. Karena apa? Kita masih hidup di dunia ini, kita sering terkontaminasi hati nurani itu. Setiap hari boleh Anda bereskan itu. Darah Tuhan Yesus disediakan every time, ya, kapan saja boleh Anda pakai untuk menyucikan hati nurani Anda. Amin. Nah, saudara, berikutnya ini bagian malam hari ini. Sekarang motivasinya. Kalau tadi modalnya, keadaanmu harus seperti apa yang dia mau. Ya. Sekarang tujuanmu apa ketika Anda menghampiri Tuhan, itu apa tujuannya atau motivasinya? Nah, yang terpenting Bapak katakan di sini ya. Yang terpenting dalam menghampiri tahtaku adalah persembahan hidupmu, yakni kerelaan untuk dipakai menurut tujuanku. Perhatikan sekali lagi, ketika kita datang menghampiri tahta Allah, pastikan motivasi Anda seperti apa yang diinginkan oleh Bapak ini. Bapak berpesan, yang terpenting dalam menghampiri tahtaku adalah persembahan hidupmu, yakni kerelaan untuk dipakai menurut tujuanku. Amin. Jadi tujuan Anda apa? Ketika Anda menghampiri tahta Allah itu. Mengetahui tujuan Allah. Kerelaan untuk, kalau Allah bilang, aku mau pakai engkau, ya, dalam konteks tujuanku. Aku mau ini, tolong kerjakan. Lalu Anda katakan, siap. Aku siap untuk diperintah sebenarnya. Ketika Anda datang menghampiri Allah, ya, Anda siap melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dunia ini melalui hidup Anda. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Amin. Tuhan, inilah hidupku. Pakai aku menurut kehendak-Mu. Pakai aku menurut rencanamu. Bunyinya seperti itu. Tekad Anda, motivasi ketika menghampiri Allah cuma satu. Rela untuk dipakai oleh Tuhan. Menurut tujuannya. Amin. Nah, ketika Anda sudah menyediakan wadah bejana yang seperti itu, nanti ketika Anda ada di hadapan Allah, Bapak katakan begini, aku akan mengisimu dengan segala hikmat yang kumiliki. Dan aku akan mengajarmu agar menjadi serupa aku sesegera mungkin. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Bapak untuk orang-orang yang datang siap untuk melakukan dan mengerjakan kehendak atau tujuan Allah di dalam dunia ini, nanti Bapak akan mengisi ya hidup kita ini dengan segala hikmat yang Dia miliki. Sehingga Anda nangkep, Anda mengerti, bukan berdasarkan apa yang Anda pikirkan. Tapi Anda bisa berpikir seperti Allah berpikir. Anda bisa mengasihi seperti Allah mengasihi. Nah, di sini Allah Bapa akan mengajar agar Anda dengan Dia itu ya nantinya akan menjadi serupa, memiliki keserupaan. Bukan Bapak serupa dengan Anda dengan mengikuti kemauan Anda, bukan. Tapi Anda yang akan serupa dengan Dia. Amin. Nah, Anda akan diubah dengan cepat. Jadi tinggal dalam hadirat Allah itu seperti itu. Kenapa Bapak akan mengubah dalam kehidupan kita? Karena Bapak ingin memiliki ya
Katakan, aku ingin memiliki putra-putri kerajaan di sekitarku, yaitu pelayan-pelayanku adalah anak-anakku. Ya, walaupun kita disuruh oleh Tuhan, oleh Bapa untuk ini dan itu, ya, Anda mengatakan, Tuhan, ini aku hambamu. Tapi status anak Anda juga tidak hilang. Anda adalah putra-putri daripada Bapa di surga, yang sedang memanifestasikan keinginan Bapak di dunia ini, ya, menyatakan keinginan Bapak di dunia ini. Nah, saudara, ini terus akan berlanjut, ya. Engkau akan melayani aku bukan dengan pengertian seorang pelayan seperti umumnya, tetapi putra-putriku yang mencerminkan kemuliaanku, ya. Jadi Anda bukan hamba yang hina, pesuruh gitu, enggak. Anda sedang memancarkan apa yang ada di dalam diri Bapak. Ya. Ketika Anda mulai bereaksi, orang akan mengenal Bapak melalui hidupmu itu loh. Karena apa? Dia transfer semuanya, hikmatnya, kemuliaannya ke dalam diri Anda, sehingga semua yang kita lakukan setelah kita keluar dari hadirat Bapak itu, lalu kita bertemu dengan orang-orang sekitar kita. Orang-orang sekitar kita akan bisa mendeteksi. Wow, ada kemuliaan di dalam diri orang itu. Itu pernah terjadi di dalam kitab Perjanjian Lama. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 34 sampai 35. Ya. Kita tahu ini cerita tentang Musa yang mukanya bercahaya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Ya, berapa lama Musa berhadapan dengan Tuhan? 40 hari, 40 malam. Ketika dia turun dari gunung itu, seluruh bangsa Israel itu, mereka berteriak, Musa, tutupin wajahmu itu. Kenapa? Silau, man. Silau. Musa sendiri nggak menyadari bahwa ada pancaran cahaya yang keluar dari wajahnya. Tapi reaksi daripada orang-orang di sekitarnya itu, mereka memberitahu kepada Musa, Musa, tutupin wajahmu itu. Sangat silau. Sekarang pertanyaannya, Musa kok bisa jadi, ya, wajahnya bersinar itu karena apa? Alkitab mengatakan, Musa bertemu muka dengan muka, amin, tinggal dalam hadiratnya. Masuk di dalam kemuliaan Tuhan itu. Ketika Musa masuk dalam kemuliaan Tuhan itu, pancaran dari kemuliaan Tuhan itu masuk ke dalam diri Musa. Ini gambaran daripada Allah mengimpartasikan kemuliaannya kepada umatnya yang sedang datang di hadapannya. Ya. Nah, kala itu, karena kemuliaan itu adanya di luar, makanya tampilnya pada wajah di luar, saudara. Tapi orang Perjanjian Baru beda. Sekarang Allahmu itu ada di dalam hatimu, bukan? Sekarang pancaran itu adanya di dalam diri Anda. Ya. Walaupun wajahmu nggak bersinar. Tapi saudara, karaktermu, ya, senyummu, pandanganmu, semua orang bisa melihat. Ada pancaran ilahi yang keluar dari semuanya itu. Baik dari perkataanmu, dari perbuatanmu, dan sebagainya. Itu kemuliaan yang nampak di dalam kehidupan orang percaya di masa Perjanjian Baru. Kalau orang Perjanjian Lama itu benar-benar real, saudara, ya. Kalau kemuliaan turun, itu wajahnya benar-benar ngalamin satu kemuliaan kayak sinar cahaya seperti itu, ya. Karena Allahnya belum di dalam mereka. Orang Perjanjian Baru bersyukur Allahnya tidak di luar, Allahnya di dalam, betul? Jadi kemuliaannya dari dalam sekarang. Kalau orang Perjanjian Lama kemuliaannya ada di luar karena Allahnya di luar. Belum mengenal Wahyu 3 ayat 20 mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya. Itu baru ada setelah Perjanjian Baru.
Ya, orang perjanjian lama kemuliaannya benar-benar ada di tubuhnya itu. Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, kenapa dia cabut apa namanya? Dia semat daun pohon ara itu untuk membuat cawat, itu enggak itu? Allah memberikan pakaian betulan dari kulit binatang. Tapi sekarang Anda lihat, ya, Anda mulia atau tidak bukan karena bajumu. Ya, nah, tapi karena apa? Hatimu, betul enggak? Nah, dosalah yang membuat kita jadi kehilangan kemuliaan Allah. Dalam kitab Roma dikatakan, ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu bicara tentang glory atau kemuliaan. Nah, saudara, ternyata Musa mampu menyedot kemuliaan itu. Dari sini kita mengerti, yang datangnya dari Allah bisa diterima oleh manusia. Dan bisa berdampak bagi lingkungannya. Itu yang saya ambil ya sebagai pengertian malam hari ini. Bagaimana terjadi sebuah impartasi dari Allah kepada manusia, dan Anda yang menerima impartasinya itu sekarang boleh memanifestasikannya ke sekitar Anda. Ya. Nah, jadi kapan itu terjadinya? Ketika kita ada di dalam hadirat Allah. Kenapa bisa? Karena dari pihak Allah, dia terus akan mengisi, ya, di sini dikatakan dari pihak Allah, ya, Allah Bapa katakan, aku akan terus-menerus mengisi, mengimpartasi mereka dengan kemuliaanku sendiri dan membuat mereka menjadi cermin kemuliaanku di mana saja kerajaanku nantinya mengembang. Jadi Bapak sendiri akan mengisi, mengimpartasikan kemuliaannya kepada orang-orang yang mau tinggal, masuk ke dalam hadirat Allah dengan tujuan mau dipakai oleh Tuhan. Ya, nah, Anda akan penuh dengan kemuliaan itu. Nah, saudara, Bapak sekali lagi katakan, keinginanku adalah mengisi semua duta-dutaku dengan kepenuhanku secepat mungkin. Perkataan yang kuucapkan kepada mereka setiap waktu akan membuat mereka akan bertambah-tambah bersinar. Amin. Nah, jadi ketika kita ada dalam hadirat Allah, tangkap sesuatu dari Dia. Dengar Dia bicara. Apa yang Dia mau. Kalau Anda terus menyodorkan kemauan-kemauan keinginan Anda, Allah akan berdiam dan tidak menyatakan kemauannya kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, coba mulai buka hatimu, lalu Tuhan isi penuh dengan keinginanmu. Isilah Tuhan bejana hidupku. Puaskan dahaga hidupku. Amin. Nah, saudara, diisi dengan apa? Diisi dengan kehendak Tuhan. Tuhan, nyatakan sebanyak-banyaknya. Apa yang ingin Engkau kerjakan. Aku mau mengerti Engkau. Aku mau menangkapnya. Jadi ini persiapan-persiapan sebelum Anda terjun ke dalam ministry. Bentuknya apapun juga. Pastikan Tuhan telah melengkapi, Tuhan telah memenuhi dan mengisi Anda dengan hikmat, dengan kemuliaannya, dengan firman-Nya di dalam hidup Anda. Amin. Makanya dibutuhkan bukan hanya 1 jam. Waktu 1 jam itu hanya cukup untuk berjaga-jaga. Orang yang terlalu banyak pelayanan, dia tak punya waktu untuk Tuhan. Saya tidak bilang yang bekerja, itu pasti. Tapi yang berkegiatan dalam kegiatan rohani. Kalau dia umpama nih ya, ada orang, saya punya teman dia, hamba Tuhan, dia bangga sekali. Kan 1 hari dia khotbah 4-5 kali.
Anda tahu di Jakarta ini dari satu kota, dari tempat ke tempat lain, itu minimal ya kalau naik mobil itu pasti membutuhkan waktu 1 jam. Betul enggak? 1,5 jam. Ya. Nah, harus genjot pakai motor 3/4 jam, 1 jam. Kadang-kadang seperti itu. Nah, sekarang kalau sampai di khotbah 5 jam, berapa waktu yang digunakan untuk pelayanan? Dipotong makan, dipotong isi bensin, dipotong dia istirahat sebentar, nge-mall, gitu ya. Nah, saudara, itu kira-kira butuh waktu berapa? Sisanya, sampai rumah udah capek, tidur. Besok pagi-pagi bangun, udah dikejar-kejar lagi jadwal pelayanan. Kapan dia punya waktu untuk duduk di kaki Tuhan? Untuk diisi oleh Tuhan. Ada beberapa hamba Tuhan mulai cerdik. Dia beli mobil besar, gitu ya. Lalu dia bikin dalam mobil itu ada kamarnya, ada kulkas, ada tempat tidur. Wow. Dia pakai driver, ya. Setiap dia perjalanan dia bisa tidur 1 jam, kalau macam gitu ya. Nah, ternyata tempat yang dibuat untuk di mobilnya bukan untuk mencari Tuhan, tapi untuk dia tidur. Saya mendengar ide seperti itu lucu-lucu juga ya. Nah, dari sini saya menyimpulkan, Anda sedang kekurangan waktu, betul? Sampai Anda buat sedemikian rupa. Nah, walaupun konteksnya pelayanan, saudara. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda melayani, modalnya dari mana? Paling banyak dari internet. Ya, searching dari internet, googling, ya. Nah, mau khotbah apa? Tentang apa? Semua tersedia. Klik gitu ya, muncul gitu ya. Nah, copas, copy paste. Nah, oh ini bagus untuk orang-orang di Kelapa Gading. Cocok. Ya. Ini cocoknya untuk orang-orang yang di mana ini? Ya, Ambarawa. Ini cocoknya untuk ibu-ibu. Ini cocoknya untuk bapak-bapak. Ya. Nah, mulai cari seperti itu. Nggak ada revelation. Nggak ada pewahyuan lagi. Kenapa? Anda nggak punya waktu untuk diisi oleh Tuhan. Anda terlalu sibuk seperti itu. Saya harap Bapak Saudara mulai paham. Ya, perkenanan Anda di hadapan Allah bukan dilihat berapa banyak pelayananmu. Tapi sekarang tergantung berapa lama engkau siap untuk diisi oleh Tuhan. Pastikan. Kalau Anda belum terisi oleh Tuhan, jangan keluar. Karena Anda tampil bukan karena Tuhan. Karena Anda tampil diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda sudah siap diisi Tuhan, Anda akan memanifestasikan Tuhan. Amin. Ayo mulai saudara. Ini penting. Makanya temanya tentang persekutuan pribadi. Saya sedang bicara tentang personal. Ya. Nah, kalau bicara tentang korporat beda lagi. Tentang personal ini adalah masalah hati dan motivasi kita ketika kita secara personal datang kepada Dia. Apa yang Anda lakukan? Semakin hari Tuhan semakin menyadarkan di dalam kehidupan kita bahwa pentingnya untuk kita selalu bergantung dan dimodali oleh Tuhan. Amin. Bukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, bukan. Tapi apa yang bisa kita kerjakan ketika Tuhan menyuruh kita. Jadi kesiapan waktu itu yang penting. Bukan ide gagasanmu untuk menyenangkan Tuhan. Seberapa banyak Anda diisi oleh Tuhan. Ya, saudara, kita lihat satu orang. Ya, namanya Samuel. Kita lihat dalam 1 Samuel, pasal 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan.
Memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Siapa yang ditegur oleh Samuel? Raja Saul. Raja Saul itu akhir ceritanya ketika ditegur itu dia berdalih. Bukankah kambing domba yang tambun-tambun ini, lembu-lembu yang tambun ini, boleh dipersembahkan kepada Tuhan? Bukankah Tuhan itu menyukai korban sembelihan, lemak-lemak domba jantan, lembu jantan itu? Ya. Samuel berkata apa? Dengar Saul. Ya. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan itu jauh lebih baik daripada korban sembelihan. Idemu walaupun bagus, dan itu sesuatu yang sudah diatur oleh Tuhan juga kelihatannya. Kalau kamu datang kepadaku bawa korban sembelihan, yakni domba-domba jantan beserta dengan lemak-lemaknya. Tuhan yang atur loh. Ya. Tapi keinginan untuk mempersembahkan itu datangnya dari mana? Dari Saul sendiri. Dan sebenarnya itu adalah kelicikan dari Saul ya. Untuk menutupi dosanya. Sebenarnya awalnya dia ambil itu untuk dirinya sendiri. Ketika ketahuan, dia bilang sama Samuel, ini bukan untuk aku, tapi ini untuk Tuhan. Ya. Lalu Samuel berkata, dengar Saul, mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan itu lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan itu. Nah, memperhatikan dan mendengarkan. Bukan seberapa banyak Anda aktif dalam pelayanan. Seberapa banyak Anda mendengarkan dan memperhatikan apa yang Dia perintahkan. Kalau satu hari mungkin Anda hanya disuruh oleh Tuhan untuk ngobrol sama tukang sayur. Apakah itu enggak berarti? Itu lebih berarti daripada Anda khotbah enggak disuruh Tuhan. Ya, kalau Anda tanya nih, orang yang nggak paham tentang apa yang kita katakan ini, ngobrol sama tukang sayur, sama khotbah, mana yang lebih penting? Orang bilang, lebih khotbah penting dong. Ngobrol sama tukang sayur, ngobrol apa? Ya, jangan-jangan hanya ngobrol tentang harga bawang merah, ya, bawang putih hilang kemana nggak tahu, ya, dicari nggak ketemu, ya. Nah, saudara, cerita bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya. Loh, saudara, kalau Anda dituntun untuk berbicara kepada tukang sayur itu, walaupun Anda khotbah berhadapan dengan 1.000 orang, tapi 1.000 orang yang Anda khotbahin nggak ada satupun yang bertobat. Tapi tukang sayur yang Anda ajak ngomong, dia bertobat. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih berharga? Anda berdiri di depan 1.000 orang, atau di depan satu orang si tukang sayur itu. Nah, jangan Anda hanya melihat dari sisi, wah ini rohani loh. Ngobrol sama tukang sayur itu rohana loh. Belum tentu. Kalau Anda disuruh oleh Tuhan, mungkin ngobrol dengan tukang sayur lebih rohani daripada Anda khotbah di gereja. Nah, dengerin saudara betul-betul. Tuhan suruh apa? Amin. Jangan menghina pelayanan orang-orang yang simpel itu. Jangan-jangan dia lebih berarti dan lebih tepat daripada apa yang sedang Anda lakukan. Dengan usahamu, dengan kegiatan rutinmu. Karena orang itu dia selalu parkir di hadirat Tuhan. Amin. Orang beriman tempat parkirnya bukan di Starbucks. Bukan di apa namanya? Ya. Tempat saya udah nggak tahu nama-nama. Yang tahu Starbucks, karena anak saya sering pesan susu Starbucks, kopi itu ya. Nah, Starbucks. Nah, atau tempat-tempat yang lain. Parkirnya anak-anak Allah itu di hadirat Allah. Amin.
Itu tempat parkir kita. Nanti kalau saya ngobrol sama Bu Yuni, nanti mungkin saya tanya, Bu Yuni, sudah parkir belum? Pak, saya nggak bawa mobil. Oh, bukan itu maksud saya, Bu. Ya, udah ngerti ya bahasa saya. Bu Esther, Harjani, sudah parkir. Pak, lagi atret nih, Pak. Bu, lagi ngerem nih. Nah, itu istilah keren saya. Parkir di hadirat Allah. Amin. Berapa lama? Minimal 1 jam. Itu hanya untuk berjaga-jaga. Mau tahu lebih banyak? Tambah 2 jam. 2 jam itu bukan diakumulasi. Sehari gitu enggak. Anda harus non-stop. Ya. Jadi ambil waktu betul-betul 2 jam. Penuh. Bilang sama anakmu, bilang sama pembantumu, bilang sama suamimu, bilang sama istriku, jangan ganggu aku. Aku sedang berurusan dengan Tuhan. Amin. Ambil waktu seperti itu. Pak, itu kan terlalu ekstrim. Mending dibilang ekstrim daripada ekstrim. Amin. Nah, nggak apa-apa. Itu tekad untuk Anda lebih maju lagi. Amin. Nah, saudara, sekarang kita mulai ya dari hal sini. Samuel ini luar biasa. Dari seluruh orang ya di dunia ini, hanya ada 2 orang yang nggak cacat dalam hidupnya. 1 Tuhan Yesus, 1 Samuel. Anda lihat ceritanya Samuel itu pernah utang nggak bayar gitu? Oh, nggak ada. Ngemplang sana, ngemplang sini. Oh, nggak ada, saudara. Samuel itu nggak ada cacatnya. Kenapa? Dari kecil dia sudah mendengar suara Tuhan. Dan terus setiap kali dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, dia mendengar suara Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan, hidupnya mulus. Ya. Yang kedua, siapa? Yesus. Itu enggak? Yesus bilang apa? Semua yang aku kerjakan, aku melihat Bapa. Semua yang aku katakan, itu sumbernya dari aku yang dengar dari Bapakku. Loh, itu yang membuat Yesus berhasil di dalam misi pelayanannya di muka bumi ini. Jangan berpikir, kan Yesus Allah, Yesus Tuhan. Enggak. Dia tanggalkan kealahannya, dia bukan Tuhan ketika di muka bumi itu. Dia manusia sama seperti Anda. Cuman bedanya, ya Yesus tak pernah berbuat dosa. Kenapa dia bisa nggak cacat? Karena dia selalu diisi oleh Bapaknya. Dia mengosongkan dirinya. Tiap pagi, bangun pagi-pagi. Isilah Bapak. Bejana hidupku. Bapaknya impartasi sebanyak-banyaknya kepada si anak ini. Lalu si anak ini melakukan apa yang dikehendaki oleh bapaknya. Itu yang membuat dia sukses di dalam pelayanannya. Itu pola pelayanan yang benar seperti ini. Ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mengerti. Motivasi ini harus dibangun. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena Bapak berpesan, ajar semua orang datang dengan motivasi seperti ini, karena umumnya orang datang kepadaku hanya untuk meminta-minta kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri atau kepentingan-kepentingan duniawi mereka. Mereka selalu hidup dalam kenyataan daging mereka terus-menerus. Ya, ajar, saudara. Kalau Anda punya teman, Anda punya anak rohani, ajar tentang motivasi ketika dia menghampiri Tuhan. Ya, saudara, konsekuensinya apa? Mereka yang tak mau mengubah motivasi mereka, mereka akan mengakibatkan banyak kegagalan dalam rancanganku. Jadi orang-orang yang tidak mengubah motivasinya ini merugikan kerajaan surga. Banyak rencana Bapak yang gagal, ya,
Karena apa? Ini para pelayan-pelayannya ini, dia melakukan kehendaknya sendiri. Terlalu banyak improvisasi di dalam pelayanan. Di sini Bapak katakan, aku akan mengadakan banyak pembenahan tujuan di hati anak-anakku. Banyak usaha akan kukerjakan di hari-hari mendatang dengan segera agar mereka lebih sadar akan panggilanku. Nah, saudara, bagaimana cara menyadarkan bahwa apa yang dikerjakan dalam pelayanan itu salah gitu loh. Dibuat gagal biasanya. Ya, Tuhan biarkan ngalami sebuah masalah. Nah, kadang-kadang masalah itu merupakan rem. Betul nggak ya? Ketika masalah Anda datang, Anda mungkin mulai belajar, kenapa ya? Kok gagal? Kenapa ya? Kok nggak sembuh? Kenapa ya? Nah, mama Anda doain orang atau pelayanan Anda. Kenapa hari ini saya khotbah kok nggak lancar? Anda mulai ngerem. Dan Anda mulai datang kepada Bapak tanya, Bapak, kenapa hari ini kuasamu kok nggak bekerja seperti biasanya? Ketika Anda mulai tanya gitu, Bapak mulai bilang, kamu harus mengubah polanya. Bukan idemu, bukan gagasanmu. Kamu harus dengerin aku dulu. Kamu dengerin arahanku dulu. Lalu pakai metodeku untuk melakukan pelayanan tersebut itu. Sehingga kehendakku yang akan terjadi. Kamu hanya memperagakan, kamu harus melakukan, menjadi pelaksana apa yang ingin aku kerjakan. Amin. Nah, oleh sebab itu, kita yang sudah terlanjur banyak melakukan kesalahan-kesalahan, karena selalu hanya datang kepada Bapak untuk dibereskan masalah kebutuhan hidup kita. Kita harus mulai bertobat. Dalam 2 Korintus 3, ayat 16 sampai ayat 18, Paulus mengatakan, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh. Ya. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Itu semua bisa kita kerjakan kalau motivasimu Anda buang, lalu motivasi atau tujuan Allah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, berikutnya. Allah itu maha hadir. Ya. Omnipresent atau maha hadir. Banyak kesalahan dilakukan hamba-hambaku dalam mengajar orang-orang yang kupercayakan kepada mereka. Aku ingin cara kerja mereka berubah. Aku mengajarmu sekarang agar menjadi model atau standar dari contoh bagi pelayan-pelayanku yang lain. Ya. Aku mau mengajar setiap orang secara pribadi setiap hari. Aku Allah yang sanggup bergaul secara pribadi dengan semua anak-anakku setiap hari. Ini adalah gambar lain tentang kemampuan Adam pada masa lampau. Ya, aku memberi kepada Adam kemampuan serupa seperti punyaku karena aku berharap Adam dapat menjadi pencerminan dari seluruh kuasa dan kemuliaanku. Namun, selama ia dalam proses pendidikan bagaimana mempergunakan semua kuasa di dalam dirinya, ia telah terjatuh terlebih dahulu. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya bahwa Allah itu omnipresent ya, dia maha hadir. Dia bisa hadir di mana saja, kapan saja. Memang betul. Allah bisa menyatakan lewat apa saja. Ya. Kalau sampai manusia yang diciptakan dan awalnya memang diberi kemuliaan oleh Bapa sendiri itu di dalam dirinya.
tidak sanggup atau tidak mau untuk memanifestasikan urapan atau kemuliaan itu kepada makhluk-makhluk sekitarnya, Tuhan bisa pakai yang lainnya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Mama gitu ya, itu istilahnya. Bisa ya. Satu kali saudara, dulu ada fenomena ya, di mana ada tembok yang katanya di Keramat ya, di Jakarta itu, di situ ada tembok yang ada gambarnya Tuhan Yesus itu ya. Itu tahun berapa? Saya lupa itu. Itu sampai semuanya surat-surat kabar, medsos itu semua memberitahu gitu. Wah, banyak saudara orang-orang yang berbondong-bondong melihat tembok itu saudara. Ya, tembok itu memancarkan gambar Yesus. Nah, lalu dimanfaatkan oleh satu hamba Tuhan, ya, namanya Om Gilbert Lumoindong. Di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang banyak itu, tahu-tahu muncul nih ya pendeta 1.000 umat itu, dia langsung berkhotbah dari situ ya, bicara tentang gini. Ya, saudara. Tapi saya nggak tahu khotbahnya apa, ya. Tapi ya itu menjadi sarana lah untuk penginjilan, ya bolehlah dan sebagainya. Tapi ketika itu saya mulai tanya Tuhan, kenapa ada fenomena seperti ini? Dan memang rumornya ada beberapa orang yang bertobat melihat gambar itu. Ya, ada juga yang memegang gambar itu orang sakit sembuh, saudara. Ada mujizat terjadi seperti itu. Dan banyak orang yang mendengar berita Injil dari hamba Tuhan Pak Gilbert Lumoindong pada waktu itu. Ya, nah saudara. Tapi jawaban Roh Kudus agak beda begini. Ya, dia bilang gini. Tuh, ya, kalau umatku tidak bisa memanifestasikan kemuliaanku, aku pakai tembok. Ingat Biliam. Harusnya Biliam itu yang menuntun keledainya. Bukan keledai yang menuntun Biliamnya. Ngerti saudara? Keledai lebih rohani daripada Biliam, betul? Loh, keledai mata rohnya terbuka loh. Bisa lihat malaikat. Si Biliam yang punya status, punya jabatan nabi, hari itu dia nggak bisa lihat malaikat. Mata rohnya tertutup. Nah. Kenapa saudara? Karena Biliam punya motivasi. Motivasinya apa? CN. Ya, fulus. Diupah oleh Balak. Betul nggak ya? Untuk mengutuki bangsa Israel. Si keledai nggak punya motivasi. Dia nggak suka duit. Ya, nah, dia lebih menghargai sang penciptanya daripada si manusia yang telah dibuat menurut rupa dan gambarnya itu. Nah, saudara, Tuhan mau pakai kita. Dia bisa hadir. Dia bisa hadir di mana-mana. Dia bisa mempertobatkan orang tanpa Anda. Ya, ada beberapa orang kesaksian. Dia bertobat bukan karena diinjilin. Karena dia ada orang ya tetangganya Kristen nggak pernah cerita tentang Tuhan Yesus sama dia. Ya, akhirnya dia pergi, ya, lagi menjalankan umroh, ya. Nah, dia mencari Tuhan, ketemu Tuhan yang benar di sana. Pulang umroh, bertobat jadi orang Kristen. Nah, kemuliaan Tuhan nyata, bukan dari manusia. Padahal di sebelahnya ada orang Kristen. Orang Kristen sebelahnya nggak pernah menyatakan kemuliaan Kristus kepada orang itu. Tuhan pakai yang lainnya. Harus jauh-jauh pergi ke tanah Arab. Padahal di sebelahnya ada. Jangan sampai ini terulang kembali. Amin. Nah, memang dia mau hadir. Dia bisa hadir di mana-mana. Tapi dia mau hadir di dalam diri Anda. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Suci? Amin. Tubuhmu bait Allah. Dia mau ada di dalam dirimu. Dia mau bermanifestasi di dalam dirimu. Melalui hidupmu. Ya. Jangan bilang,
Dia kan maha hadir, bisa apa saja. Ya enggak? Kalau Anda berpikir seperti itu, kesempatan untuk Anda boleh dipakai oleh Tuhan akan lewat. Inilah waktunya. Tuhan, ini aku. Pakai seturut kehendak-Mu. Doanya seperti itu aja. Simple. Amin. Ya. Nah, ini aku Tuhan. Pakai menurut kehendak-Mu. Ya. Isi aku Tuhan sepenuhnya dengan kemuliaan-Mu. Ya. Nanti akan banyak hal yang Anda tangkap dan Anda mengerti. Nah, kemuliaan mulai nampak nyata di dalam hidup Anda. Ada beberapa orang ya yang sudah mulai menunjukkan ada keserupaan dengan Kristus. Terus saya tanya, kuncinya apa? Cara doamu bagaimana? Kamu minta apa? Dia cerita, aku nggak minta apa-apa. Aku hanya terbuka aja di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Ya. Kerjakan menurut kehendak-Mu. Itu bahasanya dia. Oh gitu. Terus, ya habis itu saya diam. Jadi setiap kamu datang pada Tuhan, hanya ngomong gitu. Iya. Habis itu saya menangkap apa yang dia mau. Dia memberikan ide. Dia memberikan gagasan. Dia memberikan rancangan-rancangan yang baru. Apa yang tak pernah saya pikirkan, dia berikan. Ketika saya jalankan, wow, hasilnya luar biasa. Kenapa? Karena ini maunya Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan boleh terjadi. Amin. Nah, Mazmur 139 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ya. Daud itu luar biasa ya. Sehingga lagu ini ayat ini pernah dibikin lagu oleh Robert Lea ya. Kemanakah aku akan pergi menjauhi Roh-Mu yang suci? Kemana? Orang yang mengerti tentang keberadaan Tuhan yang omnipresent ini, dia tahu mau lari kemana, mau sembunyi kemana. Ya, memang ya dia bisa menjangkau Anda kapan saja. Tapi jauh lebih baik Anda yang datang kepada Dia, betul? Jangan sampai Dia yang mencari Anda. Anda yang mencari Dia. Carilah Tuhan selama Dia dapat ditemui. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ya, nah, saudara, orang yang selalu berjumpa dengan Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, akan mengalami keserupaan dengan Tuhan. Diubah menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu istilah kita adalah mengalami cloning Yesus. Ya, dari mulai Yesus yang satu ini, nanti akan muncul Yesus yang berikutnya. Lalu Yesus yang berikutnya. Yesus yang berikutnya. Yesus yang berikutnya. Terjadi multiplikasi Yesus. Amin. Cloning dimulai dengan satu benih. Yaitu Yesus yang membenih di dalam hidup Anda. Bapak katakan, kini aku memakai caraku sendiri untuk mengubah manusia, yakni dengan memberi anakku menjadi manusia, agar ia dapat menyamai manusia. Dan setelah ia menyelesaikan semua kewajibannya kepadaku, aku menaruh roh anakku ke dalam semua pengikutnya untuk mengubah karakteristik mereka seluruhnya menjadi serupa dengan gambarnya. Ia akan meminta engkau makin bekerja sama dengannya, sedemikian rupa hingga engkau seperti tak berarti apa-apa, agar anakku menjadi segala-galanya. Ya, menjadi segala-galanya. Nah, aku ingin melihat
Ketaatan anakku menampakkan diri di dalam setiap orang yang telah kupilih menjadi anakku. Benar, aku memang melakukan proyek cloning roh anakku di dalam semua orang. Ya, di dalam semua orang. Tentu saja ada variasi dan perbedaan-perbedaan karena aku tak melenyapkan seluruh kepribadian mereka, tapi mencampurnya dengan penampilan anakku. Pencampuran dilakukan dengan penundukan diri anakku, bahkan aku juga harus menundukkan rohku sendiri terhadap roh anak-anakku agar terjadi kelahiran baru. Tetapi kemudian mereka kupimpin untuk menundukkan diri mereka kepada kehendakku. Itu yang terjadi di dalam diri orang-orang percaya. Kerusakan yang terjadi di dalam manusia membuat hidup mereka sama sekali tak berharga di hatiku. Namun aku mengasihi semua rohku di dalam mereka. Aku ingin semua roh itu nantinya kembali kepadaku. Oleh karena itu, aku membeli mereka kembali dan mendaur ulang menjadi ciptaan baru. Semua kulakukan sendiri. Namun aku yakin bahwa ini benar-benar akan berhasil. Ya, saudara, perhatikan ya. Dari beberapa hal ini adalah niat daripada Bapak sendiri. Bagaimana Bapak ingin membuat manusia itu mampu menuruti segala kehendak dan keinginan daripada Bapak itu. Ya. Itu datangnya bukan karena Anda bisa, bukan. Dia yang memerintahkannya, dia juga yang mengerjakannya, dia juga yang memberikan kesanggupan bagi Anda. Makanya Anda didaur ulang. Kita yang sudah penuh dengan keterbatasan karena telah berdosa ini, sekarang disatukan kembali dengan Yesus. Memang unsur manusia Anda tidak dilenyapkan. Ya. Tapi Yesusnya masuk ke dalam diri Anda. Kerelaan Anda untuk membuang diri Anda itu adalah kewajiban Anda saja. Ya, dia semakin bertambah, aku semakin berkurang. Tiap hari Anda merasa kosong, gitu loh. Ketika proses ini terjadi, nanti banyak hal yang dulu bisa Anda pikirkan, ini merupakan hal yang sangat-sangat menguntungkan. Lalu Anda mulai bilang seperti Paulus, dulu apa yang aku anggap untung, sejak aku menerima Kristus, mengenal Kristus, itu semua hanya sampah yang tidak menguntungkannya. Anda melihat dunia dengan segala sistemnya ini, itu sesuatu yang tidak ada nilai sekali kalau Anda banding ketika Kristus ada di dalam diri Anda. Ya. Cara berpikirnya mulai dirombak seperti itu. Sehingga Kristus menguasai Anda secara sepenuhnya. Lambat laun, saudara. Apa yang terjadi? Terjadi update. Ada upgrade di dalam hidup Anda. Ya. Semua ketidaksanggupan Anda, semua keterbatasan Anda diangkat oleh Tuhan. Anda menjadi mampu dan sanggup dalam segala hal. Bukan karena engkau, karena Yesus yang ada di dalam diri Anda. Amin. Dia ada di dalam diri Anda. Dia mau bermanifestasi di dalam diri Anda. Nah, saudara, ini semua harus diajarkan. Bapak berpesan, ya. Anakku, ya sorry, di sini. Nah, anakku, ajar mereka semua melakukan keinginanku dan bekerja sama dan mau dibentuk ulang. Itu satu-satunya cara beroleh selamat. Mau dan membiarkan aku melakukan perubahan-perubahan di dalam mereka. Biar mereka mengerti prosesnya dan bekerja sama dengan aku. Ya, bekerja sama dengan aku. Mari saudara kita lihat ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat terus-menerus
berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Siapa yang membuat orang terus menerus berbuat dosa ini? Ini manusia lamanya. Tapi ketika benih ilahi itu masuk ke dalam diri Anda, Alkitab mengatakan, ya, ia tidak dapat terus menerus berbuat dosa karena sekarang ia lahir dari Allah. Ini harusnya terjadi pada semua orang yang sudah mengalami kelahiran baru. Banyak orang kadang-kadang mengundang Tuhan Yesus itu hanya self-service, persyaratan. Tapi kesadaran adanya Yesus di dalam diri Anda ini kurang. Setiap hari Anda harus sadar, Yesus di mana? Di dalam dirimu, di dalam hidupmu. Ngapain dia ada di dalam dirimu? Mau menolong Anda. Caranya gimana? Supaya Anda bisa ditolong oleh Tuhan. Ya minta tolong sama dia. Kenapa Anda minta tolong? Karena Anda merasa nothing. Anda merasa tak mampu. Anda tak merasa tak bisa. Amin. Tuhan, hanya Engkau yang bisa mengerjakannya. Beri dia kemerdekaan. Beri dia otoritas. Beri dia ruang. Beri dia waktu untuk bekerja di dalam diri Anda. Jangan penuhi diri Anda dengan keinginan ini, keinginan itu, lalu Anda manfaatkan Yesus yang ada di dalam diri Anda. Beda. Ya, beli ruang dia untuk melakukan sesuatu sehingga kehendak Bapa itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, nah, kepenuhan Kristus akan membawa kita menjadi serupa dengan Kristus itu. Dan itu harus mulai terjadi. Hidupmu mulai diubah. Gaya hidupmu mulai diubah. Cara berpikirmu juga mulai diubah. Cara bereaksimu juga mulai akan diubah. Ya. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, saudara, kita akan dibawa sampai mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, kedewasaan penuh, ya, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi Yesus makin penuh di dalam diri Anda. Hari ini mungkin Anda lihat, oh Yesus baru 1/4 di dalam diri saya. Tambah lagi, sampai setengah. Setengah Gideon, setengah Yesus. Jangan 3/4 Gideon, 1/4 Yesus. Oh, masih terlalu jauh ya. Nah, semakin hari, Gideonnya semakin hilang. Gideonnya tinggal 1/4. Yesusnya sudah 3/4. Ya, Gideonnya tinggal 1/10. Ya, nah Yesusnya 90% dalam diri saya. Sampai seperti itu. Terus lanjut sampai Yesus penuh di dalam hidup kita. Ayo kita mulai mengejar kekurangan ini. Sampai kita mengalami kepenuhan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang memulai hidupnya dengan bersekutu secara pribadi kepada Tuhan. Membangun altar, punya waktu untuk Tuhan. Ya, tiap hari mau dikoreksi, dibersihkan, ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita terus untuk bertumbuh. Pertumbuhannya nanti akan nyata di dalam kehidupan Anda. Ya, ini dimulai dari persekutuan pribadi ini. Ini bukan tergantung ya
Mungkin Anda merasa, aku kan anaknya pendeta. Anak pendeta belum tentu, saudara. Ya, jadi baik belum tentu. Anda tahu Imam Eli, anaknya Hofni dan Pinehas. Ya, bukan jadi orang baik, anaknya imam. Ya, nah pertumbuhanmu bukan karena lingkunganmu. Pertumbuhanmu, kesempurnaanmu akan terjadi di mana hubunganmu, keseriusanmu, Anda membangun hubungan dengan surga itu. Semakin hari, ya Tuhan ingin kita mencapai satu titik ini loh, saudara. Nantinya, ya kita sampai menjadi sempurna. Amin. Nah, untuk yang sempurna, besok pembahasannya. Ya, besok pembahasan tentang sempurnanya. Ya, supaya nggak terlalu banyak materinya, nanti Anda bingung mikirnya. Coba perhatikan dulu poin-poin pada malam hari ini. Ya, di mana Tuhan mau mengkloning kita semuanya. Ketika motivasimu benar di hadapan Dia, Anda akan dibawa untuk menjadi serupa dengan Dia. Ketika Anda sudah menjadi serupa dengan Dia, Dia mau jadikan Anda sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Amin.